Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majlis ilmu, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, berkata Qutb Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa kama yajibu 'alaika an tuhafidh 'ala as-salah wa yahrumu 'alaika an tudayyi'aha, kadzalika yajibu 'alaika an tushaddida 'ala ahlika wa auladika wa kulli man laka 'alaihi wilayah fi iqamatis shalah. Beliau berkata, sebagaimana wajib bagi kita untuk menjaga salat, juga haram bagi kita menyia-nyiakan itu salat. Begitu juga wajib bagi kita untuk tusyaddid ala ahlika wa auladika wa kulli man laka alaihi wilayah fi iqamatis shalah. Kita harus tegas, ketat ya, terhadap istri kita, putra-putri kita, dan orang-orang yang kita memiliki wewenang atas mereka. Tegas dan ketat dalam perkara apa? Dalam perkara mereka menjalankan sholat 5 waktu. Jadi bukan pribadi, tapi semua orang yang ada di dalam rumah ya harus menjalankan atau mendirikan sholat 5 waktu. Istri ya, anak-anak, kemudian siapapun yang ada di bawah wewenang kita. Mungkin di rumah ada keponakan yang hidup sama kita misalnya, atau ada siapa di situ, pembantu misalnya, atau kalau Anda di kantor, di tempat kerja, ya anak buahnya harus diperintahkan, ya harus tegas dalam masalah sholat. Apalagi kalau dilakukan dalam keadaan berjamaah, ya berjamaah dengan istri dan anak-anaknya. Ini lebih afdal. Wala tada' lahum uzran fi tarkiha, dan jangan kalian berikan kepada mereka uzur, alasan, jangan menerima alasan apapun fi tarkiha, di dalam meninggalkan salat 5 waktu. Masalah ini tidak usah banyak alasan begitu ya. Istri, anak, waktunya sholat. Kenapa kok tidak sholat? Oh saya tadi ini. Tidak kita terima alasan-alasan itu. Wa man lam yasma' minhum, dan barang siapa yang tidak mau mendengarkan perintah kita, ya tidak mau mendengarkan, suruh sholat dia tidak mau mendengarkan. Wa yuti', dan tidak mau nurut. Istri tidak mau nurut, anak tidak mau mendengarkan, fahaddidhu, maka takut-takutilah mereka. Kamu kalau tidak sholat begini misalnya, diancam. Wa aqibhu, beri hukuman. Ya, beri hukuman. Apa hukuman istri? Ya, kalau anak misalnya tidak dikasih uang jajan misalnya, hukumannya karena tidak sholat. Waghdab alaih, dan marahlah kamu kepada orang yang tidak sholat itu, istri kamu kah itu atau anak kamu ya. Waghdab alaih, marah, murka. Asyad wa a'zam, murka yang melebihi ya, mimma taghdabu alaihi, yang kamu murka, lau atlafa malak, kalau istri dan keluarga, anak-anak menghilangkan harta benda kamu. Kalau ada orang misalnya ya anaknya mainan bola atau apa sampai kena kaca rumah, kena televisi sampai pecah, ya insyaallah kiamat kecil itu di rumah ya.
Digepui, ya diamui, sembarang sudah. Tapi kalau anaknya tidak sholat subuh, tenang, biasa-biasa saja. Seakan-akan kaca, televisi itu lebih berharga daripada sholat. Ya. Atau misalnya baru beli sepeda motor, ya. Kemudian sama istrinya sepeda motornya dijatuhkan, padahal masih keluar dari dealer ini, ya. Ditumpakin bu ya apa lugur sampai berat semua. Wah ngamuk, ya. Bojo kurang ajar, ya. Bojo tidak ada berkahnya. Ngamuk-ngamuk padahal urusan harta. Tapi kalau istrinya tidak sholat, dia diam saja, seakan-akan harta itu lebih penting daripada sholat. Harus lebih marah daripada mereka merusak atau menghilangkan harta benda kita, ya. Harus lebih marah. Fa illam taf'al dzalik, jika kita tidak melakukan itu, ya, tidak tegas, kemudian tidak mengancam mereka, menghukum mereka, tidak murka kepada mereka, kunta minal mustahinina bihuquqillahi ta'ala wa bidinih, maka kita tergolong manusia yang meremehkan hak Allah, meremehkan agama Allah, perkara agama Allah. Seakan-akan Allah itu nomor 2, seakan-akan urusan agama ini nomor berikutnya, harta itu nomor 1. Nah ini bahaya. Jangan sampai, ya, seseorang di antara kita, terutama kepala keluarga, termasuk orang yang merendahkan, menomorduakan hak Allah dan merendahkan agama Allah karena dia tidak tegas urusan sholat ini. Wa man aqabtahu wa ghadibta alaih, dan barang siapa sudah kita hukum, kita sudah murka, marah kepada dia karena dia, ya, mengeluarkan sholat daripada waktunya, sudah saya laksanakan ini, ya, sudah saya hukum, sudah saya marahi, walam yamtathil wa yanzajir, dia tetap tidak patuh dan tidak kapok, tetap meninggalkan sholat, maka bagaimana, ya, penanganan selanjutnya? Fa'ab'idhu anka, jauhkan dia dari kamu, walaupun bojomu. Kok ndelok bojo model apa kok iso koyo ngono, ya? Jangan ndelok sing dari mukanya saja, ya. Yang penting putih, Beb. Ya, yang penting dukur putih, ya. Kawin sampai tembok. Hah? Ya enggak terlalu putih, biasa-biasa. Ya, enggak terlalu tinggi, ya, sedengan, tapi sholat 5 waktu. Nah ini yang dicari. Jadi kalau antum punya anak putra putri, antum keluar rumah untuk urusan mencari nafkah, insya Allah putra putri kita diajak sholat sama ibunya. Nah itu penting gitu, ya. Kalau enggak ruwet akhirnya nanti hidupnya. Tapi masalah nabi bojo ini dia tidak sholat, ya. Dek, engko lek alarme muni jam 4:30 tangan ono ya sholat subuh. Jawaban istrinya apa? Iya, tapi saya minta tolong banguni saya dulu. Podo. Tangan ono aku sih kok sampean tak tangeni. Ya podo ae lah. Kalau seperti itu sudah dimarahi, sudah dihukum, tetap tidak sholat, maka jauhkan dia dari kamu. Watrudhu minka, bahkan usir. Suruh menjauh, suruh pergi, usiran wis, ya. Kalau ada kebaikan, ya mau apa, mau dipertahankan di rumah, ya. Fa innahu syaitan, itu bukan istri tapi setan. Aja miara setan dia omah kayak apa? Ya, jangan memelihara setan di rumah, ya. Anaknya tidak sholat misalnya, padahal sudah dididik dengan baik, ya, tidak mau sholat, dihukum, dimarahi, tetap tidak maksud usiran. Kalau gak sholat, tidak usah tinggal sama abah, tidak usah tinggal sama ayah, sama bapak. La khaira fi, setan yang tidak ada kebaikan di dalam dirinya, wala barokah, tidak ada berkah.
tahrumu muwalatuhu wa muasyaratuhu. Kumpul dengan yang seperti ini, anak seperti ini, istri seperti ini, keluarga seperti ini, ya, bermesrahan dengan mereka itu hukumnya haram kalau mereka sengaja meninggalkan sholat. Wa tajibu mu'adatuhu, wajib kita musuhi orang seperti ini. Wa muqata'atuhu, kita putus tali silaturahmi dengan dia karena dia tidak mau sholat, ya. Berarti boleh kita memutus tali persaudaraan kalau dia tidak sholat, bukan karena orangnya tapi pekerjaannya dia, ya. Nanti kalau sholat lagi ya kita sambung lagi. Wa huwa minal muhadina lillah, dia termasuk orang-orang yang musuh kepada Allah wa rasulihi, dan musuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam surat Al-Mujadalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman, kamu tidak akan mendapati satu kaum, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, dia beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, dia bermesraan, dekat, akrab dengan orang yang musuh kepada Allah dan musuh kepada Rasulullah. Engkau wahai Muhammad tidak akan mungkin menemukan orang beriman itu mesra-mesraan, kumpul bareng, akrab dengan orang yang musuh sama Allah, musuh sama Rasul. Tidak ada orang beriman seperti itu. Orang beriman seperti itu tidak ada, perlu dipertanyakan itu keimanannya kalau dia akrab sama orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah. Walau kanu aba'ahum, walaupun yang memusuhi Allah dan Rasulullah itu adalah abahnya mereka sendiri, au abna'ahum, atau putra mereka sendiri, au ikhwanahum, atau saudara mereka sendiri, au ashiratahum, atau kerabat mereka sendiri. Ya. Tidak ada. Kalau inti musuh sama Allah, musuh sama Rasulullah, minggir, tidak usah kumpul sama saya. Begitu, itu orang beriman itu, ya. Haram inti kumpul dengan mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, merekalah yang ditetapkan di hatinya keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim minhu, dan Allah menguatkan mereka, memberikan pertolongan kepada mereka dengan ruhim minhu. Pertolongan artinya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang ketika menemui orang-orang memusuhi Allah dan Rasul tidak mau kumpul sama mereka. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, nanti mereka akan dimasukkan ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka, wa radu an, dan mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, merekalah pasukan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ya, ingatlah, ketahuilah bahwa pasukan-pasukan Allah inilah mereka orang-orang yang menang. Ya. Sampai-sampai ketika Nabi itu perang, ya, banyak sahabat itu yang mengatakan, ya Rasulullah, abah saya tidak beriman kepada anda, nanti kalau ketemu di peperangan tak penggal kepalanya. Ya, menghina Rasulullah abahnya atau putranya itu dibunuh sama sahabat walaupun keluarganya sendiri. Kenapa? Iman nomor 1, tali persaudaraan nomor 2. Artinya tidak ada nilainya kalau dia tidak beriman, memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah, tidak ada persaudaraan sudah. Bukan berarti kita mengajarkan ojo guyu ambek wong non muslim, ojo salaman, ya, ojo jual beli dan lain-lain, tidak apa-apa. Islam mengajarkan kita untuk apa? Toleransi. Ya, tapi kalau kita akrab, dekat sama mereka, sampai-sampai orang Islam dinomor-2kan, ya, nah ini tidak boleh, karena mereka memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan iman, seakan iman itu tidak ada. Bagi siapa? Orang-orang yang tetap akrab
terhadap musuh-musuh Allah, akrab dekat dengan musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka itu adalah kerabat mereka sendiri. Termasuk yang memusuhi Allah dan Rasul yaitu orang yang sengaja tidak mau sholat, diperintahkan, diancam, dihukum, tetap tidak sholat. Ini musuhnya Allah, musuhnya Rasulullah, ini setan yang tidak ada kebaikan, tidak ada berkah pada dirinya, usir dari rumah. Kalau dia mau sholat baru balik, gitu ya. Nek kon ndak gelem sholat duduk anakku kon minggiro misalnya. Nek kon sholat tak terima, begitu. Ya. Nah, nanti dilaporno mbek apa jenenge? Komnas HAM atau perlindungan anak misalnya, ya. Jangan ngaji perlindungan anak, iki lho misalnya. Nah, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mendirikan salat, ya, juga dzurriyyah, keturunan kita, keluarga kita, orang-orang yang selalu menjaga salat dan mendirikan salat.